قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kalau kita menyimak ceramah-ceramah dari para tokoh aswaja, sebenarnya banyak ceramah mereka itu yang kalau kita perhatikan, ya, apa yang mereka sampaikan itu benar, ya. Cuma yang jadi masalah, mereka ini kadang-kadang nggak paham dengan apa yang mereka sampaikan, ya. Kemudian mereka ya nggak bisa melaksanakan apa yang mereka katakan. Ya, kalau diambil istilah yang viral itu kan, itu namanya kiai-kiai jarkoni, ya. Iso ujar gak iso ngelakoni, ya. Cuma bisa ngomong tapi nggak bisa menjalankan gitu loh, ya. Coba kita lihat ini video dari Pak Marzuki Mustamar ini. Ini yang disampaikan bener, ya. Tapi dalam realitanya nggak diterapkan oleh orang-orang aswaja. Artinya memang mereka nggak bisa menerapkan apa yang sudah mereka katakan, ya. Coba simak video dari Pak Marzuki Mustamar. Bahasim ditangkleti kados pundi hukume nglampahi salat Rebo wekasan dengan rincian 4 rakaat, surate kudu iki ngono to. Nah, dasaripun diambil dari kitab Mujarrobat. Enten wali nopo-nopo ngipi nopo dos pundi bahwa hari Rebo Safar terakhir itu banyak musibah. Allah banyak menurunkan balak, 320 balak. Maka disunahkan sholat Rebo wekasan gawe nolak balak. Terus kula ningali teng Jami' Shaghir yang mengatakan Rebo terakhir bulan Safar banyak penyakit. Itu hadis yang hampir maudhu', hadis yang saking dhaifnya hampir kategori palsu. Terus sing niku wau dasare yo dudu hadis, ngipi napa mukasafah ngoten niku. Mbah Hasim teges jaga syariat, jaga agama, ditambah-tambahi ojo, dikurang-kurangi ojo, diowa-owahi ojo. Lalu Islam syariat ini sampun sampurno. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Dino iki aku nyatakan agama Islam wis sempurna tenan. Lelek wis sempurna sih mau tambah-tambahi malah elek. Tuh, ya, Pak Marzuki Mustamar. Ya, kalau ceramah kadang-kadang ya kelihatan ya waras gitu kan. Kelihatan lurus, yang disampaikan bener. Coba yang disampaikan Pak Marzuki Mustamar ini bener apa enggak? Bener. Ya. Sholat Rabo wekasan itu nggak ada dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Kalau dikatakan ada dasarnya, itu pun diambil dari kitab Mujarrobat. Mujarrobat itu kitab yang isinya mantra-mantra, ya, kitab yang isinya jampi-jampi. Ya, itu kitabnya orang-orang yang ya gimana ya, mempelajari praktek perdukunan palsu lah. Itu kitab Mujarrobat, ya. Dasarnya kitab Mujarrobat, ya. Dan kemudian katanya dasarnya itu diambil dari mimpi seseorang yang katanya wali. Nah, ini konsep wali ini di kalangan aswaja, konsep wali ini konsep yang paling aneh, ya. Manusia bisa menjustifikasi, bisa menghukumi seseorang itu adalah wali. Hebat nggak? Hebat. Padahal
Ya, untuk menyebut seseorang itu sebagai wali itu kan terkait dengan iman dan amal solehnya. Ya, kalau iman dan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia wali Allah. Yang jadi masalah itu kan perkara yang gaib, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, siapapun yang ada di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Ya, yang mengetahui sesuatu yang gaib itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun di dalam Al-Quran mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang mereka tidak takut, mereka tidak bersedih hati. Mereka itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Mereka nggak khawatir dengan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mereka ya taunya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh, ya. Dan takwa itu tempatnya di hati. Ya, tempatnya di hati. Ya, berbuah amaliyah kebaikan yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, itu takwa. Lah ini enggak, kadang orang yang ya kelihatan jelas ODGJ dianggap wali. Coba, orang-orang seperti itu tadi dianggap wali. Wali dari mana? Wali itu orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti itu dianggap wali, kan kocak. Ya, jadi standarisasi wali menurut mereka itu entah seperti apa. Ya, sampai kemudian ada mimpi orang yang dianggap wali dijadikan dalil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tadi jelas Pak Marzuki Mustamar mengatakan apa? Agama itu sudah sempurna, nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh dikurang-kurang. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, itu sama dengan perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Ya, Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, ya, manit tada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Ya, barang siapa yang mengada-ngadakan perbuatan bid'ah di dalam Islam kemudian menganggap bahwa itu adalah kebaikan, itu berpahala, itu bagian dari syariat Islam, padahal nggak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Maka orang yang berbuat bid'ah, orang yang membuat perkara baru itu, yang menganggap itu berpahala, maka dia telah menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah mengutip ya surat Al-Maidah yang dibacakan oleh Pak Marzuki Mustamar tadi. Ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, Al-Imam Malik rahimahullah mengutip ayat tersebut. Ya, li'annallaha yaqul al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Ya. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Fama lam yakun yauma idin dinan, ya, lam yakunul yauma dinan." Ya. Apa yang pada saat itu bukan bagian dari agama, maka pada hari ini bukan menjadi bagian dari agama. Ya. Jadi apa yang pada saat itu Nabi Muhammad SAW nggak pernah memerintahkan, nggak pernah mengajarkan, nggak pernah mendiamkan orang yang mengamalkan, ya,
Padahal Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dulu seandainya mau melakukan, mereka mampu, bisa, nggak ada penghalang. Dan kalaulah dikatakan itu amalan soleh, mereka juga membutuhkan amalan soleh. Tapi mereka nggak lakukan, padahal mereka mampu. Seluruh faktor pendukung ada, mereka nggak melakukan. Ya, maka itu jelas tidak disyariatkan. Ya, jadi kalau ada orang yang sekarang mengamalkan sebuah amaliyah yang tidak pernah diperintahkan, tidak pernah dicontohkan, ya, Nabi Muhammad SAW juga nggak pernah membiarkan orang mengamalkan amaliyah tersebut. Ya, seandainya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mau mengamalkan, ya mereka mampu, seluruh faktor pendukung ada, nggak ada penghalang, ya, seluruh faktor pendukung ada, ya. Ketika mereka tidak melakukan, maka itu bukan syariat Islam. Meskipun orang sekarang mengatakan itu baik, nggak masalah, ya. Itu apa salahnya berzikir, itu apa salahnya membaca Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan tata cara yang seperti itu, ya. Semisal, ya contoh tahlilan lah, tahlilan kematian. Tahlilan kematian itu Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengerjakan, para sahabat juga nggak pernah. Padahal seandainya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mau mengerjakan, seluruh faktor pendukung ada, ya, penghalangnya tidak ada, ya, dan mereka butuh kalau dikatakan itu bermanfaat untuk orang yang hidup maupun orang yang sudah meninggal dunia. Tapi mereka nggak melaksanakan, padahal nggak ada penghalang sama sekali. Artinya memang itu tidak disyariatkan, ya. Berbeda dengan hal-hal yang kadang-kadang orang salah paham, ya, azan pakai mic, pakai toa, katanya bid'ah, ya, naik haji, naik pesawat, ya, berangkat ke Mekah naik pesawat, itu bid'ah. Itu mereka salah paham, ya, mereka gagal paham. Nabi Muhammad SAW nggak diutus untuk mengajarkan masalah itu, untuk membuat toa, ya, untuk membuat kendaraan, bukan itu, ya, bukan itu, ya. Dan kenapa Nabi Muhammad SAW nggak melakukan yang seperti itu, nggak azan pakai toa, ya, ke Mekah naik pesawat, naik mobil dan sebagainya? Karena memang Nabi Muhammad SAW belum menemui adanya teknologi seperti sekarang ini. Artinya memang ada penghalang kenapa Nabi Muhammad SAW tidak melakukan itu. Ya, belum zamannya itu ditemukan. Ya, dan memang Nabi Muhammad SAW diutus bukan untuk membuat pesawat, membuat mobil, membuat komputer, ya, membuat toa dan sebagainya. Ya, itu. Sementara kalau kita lihat, ya, yang paling banyak membuat amaliyah-amaliyah yang aneh-aneh, ya, Aswaja juga, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki Mustamar itu benar, nggak boleh kita ngerubah-ngerubah syariat, nambah-nambah, ngurangi, karena agama sudah sempurna, ya. Tapi pada kenyataannya, ya, sampai sekarang masih banyak juga, ya, orang-orang Aswaja yang melakukan amaliyah-amaliyah bid'ah, bahkan sampai sholat Rebo Wekasan pun ya masih ada yang mengamalkan gitu kan. Ya, itulah namanya, ya, kelompok jarkoni, ya. Kelompok yang hanya bisa ngomong, nggak bisa menjalankan, ya, dan kelompok yang mereka nggak paham dengan apa yang mereka ucapkan tuh, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.